Pemirsa, tidak semua preman beroperasi di jalanan. Ada juga preman berdasi yang menjalankan bisnis dengan cara represi dan intimidasi. Sebuah rekaman video viral karena diduga berisi pemaksaan untuk mendapatkan proyek dari investor di Cilegon, Banten. Dan pemirsa, Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Anda, apakah premanisme dibackingi oleh politisi? Dan hasilnya pemirsa 90% responden menjawab ya. Berbekal dengan dukungan massa atau koneksi penguasa, ada saja yang menyalahgunakan ormas ini untuk mencari harta. Padahal ormas bagian dari kehidupan demokrasi, bukan alat untuk meminta upeti. Lalu bagaimana langkah pemerintah agar preman berkedok ormas ini tak lagi berulah? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Dalam ilmu politik dikenal istilah togokrasi, yaitu pemerintahan yang dalam prakteknya dikendalikan oleh kekuatan informal dan aktor non-negara yang memiliki akses terhadap politik. Togokrasi terjadi akibat penegakan hukum yang tebang pilih, birokrasi yang lemah, dan juga aparat penegak hukum yang gagal menjalankan tugasnya. Italia pernah berada di bawah cengkraman mafia, Kolombia pernah berada di bawah tunjuk badan narkoba. Namun, Italia dan Kolombia bekerja keras untuk membersihkan negaranya. Tentu pemerintah Indonesia tidak boleh kalah dari premanisme. Oleh karena itu, belakangan istana mulai membuat pernyataan tegas agar premanisme diberantas. Premanisme kini tidak hanya dilakukan para preman. Dalam rekaman video ini, sejumlah pengusaha lokal dan ormas diduga mengintimidasi pelaksana proyek pengembangan kawasan industri Ciwandan, Cilegon, Banten. Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. Mereka memaksa dilibatkan dalam proyek. Mereka bahkan melarang pelaksana proyek melakukan tender senilai 5 triliun rupiah dan meminta agar pekerjaan diserahkan kepada mereka. Namun polisi menyebut peristiwa ini hanya miskomunikasi antara pengusaha asing dan pengusaha lokal yang sudah dimediasi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia kini mendalami dugaan pemalakan investor di Cilegon. Di Cengda itu sebelumnya sudah ada sudah ada mediasi kesepakatan ya, dan sudah ada kesepakatan dengan Kadin Kota Cilegon. Tapi beberapa minggu mungkin tidak ada respon, makanya kita selaku pengusaha lokal mendatangi lokasi tersebut yang sebenarnya tidak ada ormas. Kita tidak membawa ormas, cuman memang di lokasi ada beberapa ormas, LSM yang gabung dengan kita. Di Kalimantan Tengah, aksi ormas Gripjaya menyegel sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan viral di media sosial. Penyegelan terjadi karena perusahaan tidak kunjung menyelesaikan sengketa pembayaran dan Gripjaya mendapat kuasa untuk menagih. Polisi menyiapkan jerat hukum pidana pasal 335 ayat 1 tentang ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saya sudah perintahkan Dirkrimsus, Dirkrimum, dan juga Kasubdit Jatan Ras untuk bentuk tim untuk melakukan penyelidikan untuk membackup Polres Barito Selatan. Prinsipnya begini rekan-rekan sekalian, ya. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Berbagai modus premanisme sudah didengar istana. Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena premanisme berkedok ormas mengganggu iklim usaha. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman juga menyebut masalah ormas yang meresahkan masyarakat mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan masalah ormas yang tertib, ya, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan dan mendorong pembangunan. Titah istana menjadi cambuk yang memacu aparat negara untuk cepat bekerja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Satgas Anti Preman bakal menindak tegas aksi premanisme di seluruh wilayah Indonesia. Sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Dan saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, segera lapor dan kita akan perintahkan seluruh anggota untuk menindak tegas. Dan ini sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi perintah Bapak Presiden bahwa preman harus ditindak. Satgas Terpadu Anti Preman terdiri dari perwakilan lintas kementerian dan aparat penegak hukum. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan pemerintah tak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Menko Polhukam meminta masyarakat tidak segan-segan proaktif melapor agar aksi premanisme berkedok ormas itu bisa segera ditindak. Negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus tegakkan. Arahnya dua itu jelas. Jadi tidak boleh ragu-ragu, dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang viral. Kami dari Polhukam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arahan jelas. Kapolri juga sudah bicara, dan sudah ada langkah. Bila aparat penegak hukum serius melakukan penindakan, tidak terlalu sulit sebenarnya mendeteksi dan menangkap tangan para preman. Seperti yang ditunjukkan rekaman video ini saat polisi menyamar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang juru parkir liar akhirnya ditangkap karena meminta Rp30.000 untuk parkir di bahu jalan. Saat polisi mencoba memberi Rp5.000, pelaku menolak dan meminta dengan paksa. Para ibu-ibu yang paling merasakan ini, yang paling merasakan ketakutan melihat tayangan-tayangan atas kejadian-kejadian bagaimana premanisme mempertontonkan kata-kata kasar, perbuatannya. Bahwa premanisme itu tidak hanya yang disebut oleh rekan-rekan yang tadi. Sebenarnya ini di seluruh Indonesia ada. Ada premanisme di terminal, di bandara, di jalan-jalan. Bayangkan bapak-bapak di sini membayangkan bahwa kalau anak perempuan kita membawa mobil di malam hari harus berbelok, ada banyak preman-preman di sana. Tidak sulit pula bila aparat penegak hukum berkomitmen mempersempit ruang gerak ormas yang meresahkan. Pada hari pertama operasi Berantas Jaya 2025 misalnya, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk ormas. Atribut ormas tersebut dipasang di pagar pembatas jalan, pohon perindang, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ratusan atribut ormas ini telah sekian lama mengotori ruang publik, namun tidak kunjung dibersihkan Satpol PP yang biasanya cepat tanggap terhadap spanduk dan reklame ilegal. Dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR dengan sejumlah advokat pekan lalu, keberanian ormas bertindak melawan hukum jadi sorotan. Kalau dari kami perspektif advokat, sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas.
sudah layak dibekukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Dugaan adanya backingan kerap dituding sebagai salah satu penyebab sulitnya memberantas premanisme. Apalagi bila premanisme menggunakan legitimasi ormas. Karena itu, Presiden Prabowo ditunggu untuk membuat pernyataan langsung terkait upaya pemberantasan premanisme. Sebagai pucuk pimpinan pemerintahan, pernyataan Presiden akan menghapus keraguan di lapangan. Kan merasa hari ini backingnya itu backing yang sesungguhnya ini nggak kelihatan benar. Nah makanya salah satu di antara keseriusan negara memberantas premanisme itu ya salah satunya tadi bagaimana statement penting berkaitan dengan pemberantasan ini muncul atau keluar dari komunikator publik yang paling inti di negara ini. Siapa? Presiden. Kalaupun nggak presiden, barangkali yang dipercaya siapa? Misalnya kantor komunikasi presidennya. Atau misalnya Menko tertentu yang memang ini merupakan bagian dari komunikator dari presiden. Kata preman identik dengan orang-orang yang memilih untuk hidup di luar tatanan hukum. Mereka dikenal akrab dengan kekerasan dan juga aksi kriminalitas. Belakangan sepak terjang preman sudah mulai naik kelas. Mereka tak lagi puas memeras rakyat kecil dan juga pedagang pinggiran. Bahkan aksi mereka telah diberitakan telah merambah ke sejumlah perusahaan-perusahaan besar. Istilah preman telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka dianggap telah mengakar kuat di tengah masyarakat, bahkan keberadaan mereka telah dianggap sebagai bagian dari tradisi yang layak untuk ditoleransi. Yang menjadi pertanyaan, apakah operasi penegakan hukum yang sedang marak dilakukan mampu memberantas aksi preman dan juga premanisme? Semoga saja.